الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ya demikian tadi setelah salat kita baca surat Al-Fatihah dan akhir dan tahmid, mudah-mudahan bacaan kita doa kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk acara berikutnya itu menuju hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada yang silakan dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyil karim amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul kembali di majelis ta'lim Al-Hidayah. Kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang begitu sangat mensyukuri nikmat kesehatan oleh Allah. Karena di luar sana, kalau kita melihat di media sosial berapa banyak orang yang sakit saat ini. Bahkan rumah sakit pun gak sanggup untuk menampung orang yang sedang sakit. Tapi semoga dengan sabab-sabab kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari wabah ini. Amin. Salawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini mendapatkan syafaatnya dari seorang Rasul yang Habibullah, insan kamil yang awal syafi'in wa musyafa'ah. Malam ini singkat karena kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Walaupun kumpul kita di sini pun langgar-langgar dikit, tapi kalaupun mau keluar rumah, keluarlah ketika sholat berjamaah, keluarlah ketika kumpul di majelis-majelis ilmu. Kalau kumpul-kumpul cuma nongkrong-nongkrong yang gak manfaat, mendingan diam saja di rumah. Apalagi kalau malam ini cuma bakar-bakar, cuma merayakan kemenangan Argentina doang. Bola tadi. Dan besok pagi ada bola lagi. Makanya Syekh Kekir udah siap-siap begadang. Karena biasanya Pak ada taklim habis taklim langsung tidur. Di dalam wabah seperti ini ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dawwu mardakum bis-shadaqah." Obati orang di antara kalian dengan sedekah.
Jadi ternyata dengan bersedekah itu pun bisa dijadikan sebagai obat buat kita. Setiap hari Jumat coba deh kantongin uang. Masih Jumat kan kemarin kantongin uang, ada keropak tuh lewat depan kita. Masukkan uang, niatkan, ya Rob, semoga dengan sebab musabab sedekah yang saya berikan, infak yang saya berikan, Engkau hindarkan saya dari wabah COVID-19 ini. Dengan sedekah yang saya berikan, ya Rob, sembuhkan penyakit yang sedang aku derita saat ini. Itu disebut dengan bertawassul dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dan ini bisa kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bahwa di zaman dahulu ada 3 orang saleh, yang mana 3 orang saleh ini berjalan. Begitu berjalan turun hujan deras, maka ketiga orang saleh ini masuk ke dalam sebuah goa. Tiba-tiba ada batu besar menggelinding menutupi pintu goa itu. Ketika menutupi pintu goa, ini orang bertiga ini gak saling kenal. Tapi biasa kalau kita naik motor berteduh ketika hujan, pasti siapapun yang berteduh di situ kita ngobrol-ngobrol. Di antaranya mereka ada yang ngomong, coba kita bertawassul amalan ibadah, amalan soleh yang pernah kita lakukan. Kita bertawassul dengan amalan soleh itu agar Allah keluarkan kita dari kesulitan ini. Mulai satu, karena ini batu gede didorong, gak gerak sama sekali. Yang satu mulai, apa kata dia? Dia ini adalah seorang pengusaha kaya, pengusaha susu sapi dan susu kambing. Setiap hari diperas susu sapi sama susu kambingnya, dijual, kemudian dia menjadi orang kaya raya. Tapi yang paling istimewa yang dia lakukan adalah dia nggak pernah menjual hasil susu, hasil perasan susunya sebelum dicicipi oleh ibunya. Begitu sangat memuliakan ibunya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Birrul walidain, dia melakukan itu, melakukan kebaikan kepada orang tua. Suatu hari ketika dia datang di rumah ibunya, ibunya sedang tidur. Dia tahu ibuku sedang tidur. Yang dia lakukan bukan ngetuk-ngetuk pintu, bukan ngedobrak pintu. Coba kalau kita datang ke rumah mak kita yang lagi bukain pintu, didobrak-dobrak. Begitu dibukain, mak ngapain aja sih? Kita masih berani tuh ngebentak ibu kita. Dia nggak mau ngetuk-ngetuk tuh, nggak mau. Kenapa? Dia nggak mau mengganggu istirahat ibunya. Akhirnya dia ngelakuin tidur di depan pintunya. Sampai ibunya bangun dari tidur. Ibunya buka pintu, dilihat anaknya sedang tidur depan pintu. Apa kata ibunya? Wahai anakku, kenapa kamu tidur di situ? Apa kata anaknya? Wahai bunda, aku menunggu engkau membuka pintu, tapi engkau nggak membuka pintu. Dan aku tahu engkau sedang tidur, maka aku tidak mau mengganggu istirahatmu. Lihat, nggak mau ganggu istirahat ibunya. Dia dagang, dia nggak mau jual susunya sebelum dicicipi dan dirasakan, diberikan kepada ibunya. Mana ada kita yang mau begitu? Kita ngasih uang dan ngasih aja semuanya ke istri, ke anak kita. Lebih banyak kita ngasih ke istri sama anak daripada ibu kita. Padahal ibu kita jauh lebih mulia daripada itu semua. Istri kita itu cuma ketemu pas sudah gede. Bisa putus hubungan kita hanya dengan satu kata-kata, yaitu cerai. Tapi ibu kita nggak akan pernah ada kata putus. Sekalipun kita bilang kau bukan orang tuaku lagi, itu hanya di lisan kita, tapi di dalam tubuh kita, hati kita, darah kita, kita nggak akan pernah bisa memutuskan itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, seandainya yang saya lakukan itu adalah sebuah kebaikan, amal saleh, maka tolong kau berikan aku jalan keluar dari kesulitan ini. Tiba-tiba itu batu bergerak dengan sendirinya. Tapi belum bisa keluar tuh. Tapi udah bergeser sedikit. Yang kedua udah mulai cerita lagi ya. Dulu sepupunya datang minjem uang. Ini otaknya masih kotor. Begitu minjem uang, apa kata dia? Saya akan berikan kau uang cuma-cuma. Cuma syaratnya satu, aku bisa menikmati tubuh. Otaknya kotor, dia pengen berzina dengan orang yang datang, padahal keluarganya.
meminta bantuan kepada. Ini wanita diam karena lagi butuh banget. Emang kalau kita lagi kepepet, Masya Allah, yang haram pun kadang dilakuin. Ini lagi PPKM sekarang, Pak. Malam Senin kemarin saya pulang, itu di Jabon masih banyak PSK di pinggir jalan, gak ada yang pakai masker. Bebas. Cuma kan kita nggak bisa juga nyalahin mereka. Syekeken ketawa suka mampir. Pengalaman pribadi. Kalau jam segini masih banyak yang cakep-cakep. Kalau udah jam 10 ke atas sudah diangkat-angkat. Ada masa susunya kan, Itu masih banyak. Cuma mungkin mereka dalam kondisi sangat terpaksa melakukan itu semua. Mungkin dia punya anak nggak bisa makan. Bukan berarti mereka dalam kondisi itu tenang dan aman. Karena saya juga sering melihat mereka ditangkap sama Satpol PP. Masya Allah, dalam kondisi darurat seperti itu. Kemudian dimasukkanlah ke dalam sebuah kamar. Tiba-tiba sepupunya ngomong, apakah kau gak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat, tiba-tiba Allah berikan laki-laki ini hidayah. Tersentuh hatinya, meneteskan air matanya. Dia meminta ampun kepada Allah. Kemudian dia katakan kepada sepupunya, aku berikan engkau uang, bukan pinjam, cuma-cuma. Aku meminta ampun kepada Allah dan aku meminta maaf kepadamu. Dan mulai hari itu dia menjadi orang yang soleh. Dia menjaga matanya, menjaga hatinya untuk tidak bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, ya Rabb, seandainya hijrahku ini, seandainya yang aku lakukan itu adalah sebuah amal saleh dan kebaikan, tolong keluarkan aku ini dari musibah, dari kesulitan yang sedang aku hadapi. Itu batu bergeser lagi sedikit. Tapi lagi-lagi satu orang pun gak bisa keluar. Orang yang ketiga ngomong lagi, dia ini seorang pengusaha, orang kaya. Suatu hari ada karyawannya yang berhenti mendadak, tiba-tiba hilang aja. Cuma karyawan yang menghilang ini belum dibayarkan upahnya sama sekali. Karena belum dibayarkan, ini upahnya diambil, disimpan. Cuma disimpannya ini dikembangkan. Kita anggap gajinya 3 juta. 3 juta ini beli anak kambing. Di Citerep kambing masih murah-murah. 2,5 bisa dapat 2 kambing terus sekarang. Itu gaji 3 juta dibeliin kambing. Habis dibeliin kambing, itu dipelihara sampai punya anak, dibikinkan kandang, beranak lagi, dibikinkan kandang lagi. Sampai jumlah kambing itu ratusan. Dijual, dia belikan 2 ekor sapi. Sapinya melahirkan anak lagi, dibikinkan kandang sapi. Sampai kambing dan sapinya itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dikembangkan gaji karyawannya. Suatu hari karyawannya datang. Apa kata dia? Pak, saya dulu pas pergi gak sempat ngambil gaji saya. Sekarang saya butuh uang dan saya mau mengambil gaji saya, upah yang pernah saya kerjakan. Apa kata pengusaha kaya ini? Kalau kau mau mengambil semua gajimu, kau ikut dengan saya. Diantar ke belakang rumah. Kemudian kata pengusaha ini, semua kambing dan sapi yang jumlahnya ribuan, kandang ini, tanah yang berhektar-hektar ini, semua gajimu. Karyawannya heran. Saya kan kerja cuma sebulan, paling cuma 3 juta, masa punya sapi, kambing yang jumlahnya ribuan, tanah berhektar-hektar? Apa kata pengusaha ini? Aku kembangkan gajimu yang 3 juta supaya aku takut menjadi pengusaha yang gak amanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, langsung kaya raya tuh karyawan, yang Masya Allah. Coba gitu, mana mau sih? Enak aja loh. Nikmatin loh. Kan beli mobil kan bos. Iya, Masya Allah. Enggak mau ngasih. Cuma ini orang soleh, diberikan semuanya. Bisa jadi dia bakal lebih kaya daripada bosnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, seandainya yang saya lakukan adalah amalan soleh kepada karyawanku itu, aku mempermudah urusannya, tolong kau permudah aku dalam kesulitan ini. Itu batu bergeser lagi sedikit sampai ketiga-tiganya bisa keluar dari goa itu. Gara-gara apa? Dia bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan. Maka ulama muhaditsin
Bayan daripada hadis ini tidak ada ikhtilaf dari ulama muhaddisin manapun, kita bisa bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan agar Allah berikan kita kemudahan dalam segala kesulitan kita. Maka banyaklah berbuat amal saleh, banyaklah berbuat kebaikan, karena yakinlah ketika kita berbuat kebaikan mempermudah urusan orang lain, Allah nggak akan pernah memberikan kesulitan di dalam hidup kita. Kalaulah di saat ini kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah hari ini kita disentuh, disakiti hati kita oleh orang lain, coba kita berintrospeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Oh, mungkin dulu saya pernah nyakitin hati orang lain. Oh, mungkin dulu saya pernah menyulitkan kehidupan orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas itu semua. Kalau pengen orang lain berbuat baik sama kita, berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau pengen dimudahkan urusan kita oleh Allah, berikanlah kemudahan urusan kepada orang lain. Selalu mengangkat tangan kita berdoa sama Allah. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Kita melihat apapun di depan kita, kita mengangkat tangan berdoa kebaikan untuk siapapun. Sekalipun orang jahat kepada kita, orang jahat pun kita doakan kebaikan, apalagi orang yang berbuat baik kepada kita. Karena hidup di zaman ini Masya Allah, kita menjaga lisan kita saja itu masih nyakitin hati orang lain. Karena yang namanya lidah itu sering kepleset. Kita nyampe rumah baru mikir, oh tadi nyakitin hati orang lagi, padahal udah jaga tuh. Itulah hidup kita. Makanya dewasalah menghadapi hidup ini. Apalagi masalah sekarang corona aja, orang cepat mulut tiap hari. Ada yang percaya, ada yang enggak. Urusan kita masih simpel, mau percaya atau enggak, protokol kesehatan ini enggak merusak keimanan kita kepada Allah. Menggunakan masker ini enggak akan merusak keimanan kita. Tanpa corona pun pakai masker kita untuk menjaga kesehatan kita. Untuk debu. Dari dulu pakai masker dulu naik apa? Disuruh jaga jarak di luar pun Masya Allah, dari dulu pun itu lebih baik. Apalagi kadang kita sedih Pak, wanita soleha pakai gamis, pakai jilbab panjang, tapi ke pasar tuh desek-desekan sama laki-laki yang bukan mahram. Terkadang hati kita pun sedih melihat itu semua. Tapi dengan adanya wabah ini, semuanya bisa jaga jarak. Jadi ambillah hikmah apapun semua yang terjadi dalam hidup kita. Jangan suka nyalah-nyalahin orang, dan jangan pernah pusing menjalani hidup ini. Syukuri saja, jalani saja, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gampang sakit itu orang yang gampang stres, maka happy menjalani hidup ini. Subhana rabbi hazza wa jalla rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tausiah antara sebagai kita. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan dan memahaminya. Untuk acara penutup doa itu Ustaz Syafi'i kepada spesial. Al-Fatihah. Iya karena Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad ibn al-awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'matan wa yukafi majidah. Ya rabbana alhamdulillah syukruka min bagi wa karim ajim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna lillahi wa syukrika wa ibadatik. Allahumma qul lana wa walidina warhamna warhamna kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ulama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul lahum warhamhum wa'fu wa'fu wa li jannatin maswahum. Allahumma bi rahmatika wa ni'matika wa syafa'at ma'budu ala jami'il kubur. Inna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat yurfa'na darajat wa da'if wa hasanah wa kafiran musayyi'at min jannatin wal abad wa ya syuhada wal ummahat ya nafsu mutmainnah ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil khuldi jannati. Rabbana khulana likhwan walladina sabaquna bil iman wa la taj'al bina bil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur
الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار بجبار كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.